Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam materi fisika inti tentang penjabaran teori atom Niels Bohr yang kedua. Sebelumnya di pertemuan ke-11 saya sudah menjabarkan tentang penjabaran pertamanya, yaitu tentang postulat pertama daripada Niels Bohr. Di pertemuan kali ini saya akan menjabarkan tentang postulat kedua daripada Niels Bohr tentang teori atom. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan juga semoga adik-adik semua diberi kesehatan untuk selalu dapat sama-sama belajar bersama saya. Baiklah adik-adik sekalian, pada pertemuan ke-12 kali ini saya akan menjabarkan tentang teori atom Niels Bohr pada penjabaran kedua. Di penjabaran pertama, kita telah membahas tentang postulat elektron dapat mengelilingi inti menurut lintasan berupa lingkaran tertentu tanpa memancarkan radiasi elektromagnetik. Sehingga ada dua konsep yang ditentukan, yaitu momentum anguler elektron dan jari-jari pada lintasan elektron itu sendiri. Nah, di postulat kedua kali ini, postulat itu ibarat hukum ya, ketetapan atau semacam dasar konsep titik acuan. Postulat kedua ini menjabarkan bahwa tiap-tiap elektron memiliki energi tersendiri. Jadi, menurutnya setiap elektron di kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, keempat itu memiliki energi tersendiri. Nah, berikutnya, apabila elektron meloncat dari suatu lintasan yang energinya En, jadi anggap En itu adalah N tujuannya, energi tujuan, energi kulit tujuan, ke lintasan yang tingkat energinya E1. E1 artinya kulit, energi pada kulit mula-mula sebelum dia meloncat. Meloncat, maka dipancarkan energi foton sebesar Hf. Energi foton itu adalah energi yang dibutuhkan untuk meloncat dari kulit mula-mula ke kulit tujuan atau kulit E1, kulit 1 ke kulit N. Nah, Hf itu energi yang dibutuhkan itu lebih besar daripada energi ikat inti. Itulah yang disebut energi daripada energi foton Hf. Apabila energi En lebih besar daripada E1, maka energi tersebut dipancarkan. Sedangkan jika En lebih kecil daripada E1, maka energi tersebut diserap. Artinya jika energi pada kulit tujuan lebih besar daripada energi pada kulit mula-mula, maka akan dipancarkan saat berpindah. Namun jika lebih kecil maka akan diserap, karena artinya dia menggabungkan energi yang dimilikinya, maka dia menyerap energi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa apabila energi tersebut dipancarkan, berarti proses pemancarannya itu dan proses penyerapan energi dari suatu kulit tidak selalu. Jadi elektron itu tidak selalu memancarkan energi, baik di kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Nanti pemancaran ataupun penyerapan terjadi apabila elektron itu berpindah kulit. Namun jika tidak berpindah kulit, maka elektron itu tetap menyimpan energinya dan tetap beredar, berotasi pada lintasannya, bergerak sesuai lintasannya tanpa mengeluarkan energi sedikit pun. Tetapi jika dia berpindah kulit, barulah terjadi penyerapan ataupun pemancaran energi. Nah, saya pikir seperti itu pembahasan tentang postulat kedua. Sehingga besar energi foton artinya energi yang dibutuhkan elektron berpindah kulit. Misalnya dari kulit kedua ke kulit ketiga, berarti energi yang dibutuhkan untuk berpindah kulit itulah yang disebut energi foton. Besar energi foton itu sebesar
E sama dengan En dikurang E1, energi pada kulit tujuan dikurang energi kulit mula-mula sebesar energi foton yang dibutuhkan. Jika hasil pengurangannya pada akhirnya bernilai minus, itu menandakan terjadi proses penyerapan energi. Tetapi jika hasil HF-nya itu positif, maka terjadi pemancaran energi dari suatu elektron. Nah, dari pemaparan Niels Bohr ini pada postulat kedua juga ditemukan dua konsep, yaitu yang kedua energi pada suatu elektron. Berdasarkan postulat kedua ini dapat juga dijabarkan tentang energi pada suatu elektron. Jadi ingat ya, ada dua, energi dari suatu elektron dan energi dari suatu foton. Apa bedanya, Pak? Energi foton adalah energi yang dibutuhkan elektron untuk berpindah, sedangkan energi elektron adalah energi yang dimiliki elektron saat itu sebelum berpindah maupun setelah berpindah. Nah, nanti diberikan energi foton baru dia dapat berpindah. Selama tidak diberikan energi foton maka dia tidak berpindah, artinya yang ada cuma energi dari elektron itu sendiri. Besar dari energi elektron itu sendiri sama dengan En sama dengan minus E kuadrat per 8 Pi epsilon 0 dikali Rn. R pada kulit bilangan tertentu. Jadi jika En-nya 1, kita masukkan E1 sama dengan min E kuadrat per 8 epsilon 0, nilai jari-jarinya berapa pada kulit pertama. Untuk jari-jari kulit elektron sudah dijabarkan di pertemuan sebelumnya, bahwa Rn sama dengan N kuadrat H kuadrat epsilon 0 per Pi Me kuadrat. Nah, apabila persamaan ketiga dan kedua ini kita substitusi, maka kita menemukan sebuah persamaan tentang energi elektron yang dimiliki. Persamaan itu adalah En sama dengan min Me pangkat 4 per 8 epsilon 0 kuadrat dikali konstanta Planck pangkat 2. Ini bukan N nya tapi H kuadrat dikali dengan 1 per N kuadrat sama dengan E mula-mula per N kuadrat. Nah, inilah persamaan 4 untuk mengetahui besar energi yang dimiliki setiap elektron pada setiap kulit itu. Namun energi yang dibutuhkan untuk berpindah kulit itu dijabarkan melalui suatu energi foton. Selanjutnya, suatu atom dari postulat keduanya Niels Bohr menjabarkan bahwa suatu atom memiliki tingkat energi atom hidrogen. Jadi ada tingkat energi atom hidrogen sesuai dengan gambar ini. Maksudnya seperti ini. Pada suatu kulit atom, yaitu elektron, memiliki energi. Jika energi itu bernilai negatif atau minus, artinya elektron itu masih terikat di dalam suatu inti atom. Itulah penjabaran dari gambar ini. Jika energi misalnya di kulit pertama itu masih minus nilainya, artinya dia kekurangan energi, berarti dia masih terikat dari suatu inti atom. Berarti suatu elektron masih tetap berada di seputaran inti atom ini. Tetapi jika energi, anggaplah di kulit pertama itu bernilai positif, maka dia tidak terikat lagi pada suatu inti atom. Maka disitulah elektron itu dapat berpindah terlepas dari inti atom dan berpindah ke kulit-kulit elektron yang lainnya. Nah, disitu akan terjadi proses pemancaran dan proses. Nah, tadi kan tentang energi elektron. Sekarang saya akan menjelaskan tentang energi foton. Energi foton bernilai positif, maka terjadi pemancaran. Tetapi jika dia bernilai negatif, nah, maka terjadi penyerapan energi. Oke? Energi yang dibutuhkan untuk berpindah kulit itu, jika
E-nya sama dengan minus sebesar minus 13,06. Ini ya, minus 13,06. Jadi suatu elektron ketika mau berpindah kulit maka dia membutuhkan energi sebesar minus 13,6 elektron volt. Jadi En sama dengan minus 13,06 per N tujuan atau N yang akan dituju atau N tertentu pada bilangan kuantum tertentu kuadrat di elektron volt. Ini bukan EV, ini bukan rumusnya, tapi ini satuan. En ini penurunan dari percepatan cahaya EMC kuadrat dalam bentuk joule. Nah, energi yang dibutuhkan di sana kan dalam bentuk joule. Nah, di sini kita ubah joule itu menjadi elektron volt. Jadi EV ini satuan. Jadi untuk mencari energi yang dibutuhkan pada setiap kulit. Nah, misalnya di kulit kedua nih. Jadi masukkan E2-nya berapa? Sama dengan 13,6 per N2 kuadrat. Karena N ini kan bilangan kuantum. Itulah besar energi yang dibutuhkan untuk berpindah kulit. Nah, di mana N itu bilangan kuantum ya, sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya energi sama dengan energi tujuan, energi total atau energi foton yang dibutuhkan untuk berpindah kulit. Ini energi foton yang dibutuhkan untuk berpindah kulit sama dengan N tujuan dikurang EI. Bisa juga kita mencari misalnya E1-nya kita cari di sini. Kemudian E2 kita cari dengan persamaan ini. Setelah itu kita kurang misalnya E1 mau ke E2, berarti E1 dikurang E2. Itulah hasilnya, tetapi ada persamaan yang lebih mudah, yaitu E sama dengan En kurang E1 elektron volt, yaitu E sama dengan minus 13,6 dikali seper N tujuan dikurang seper N mula-mula. Ini artinya kulit mula-mula. Jadi kalau dari kulit 1 berarti I-nya 1. Kulitnya anggaplah dari elektron berada di kulit kedua, berarti I-nya sama dengan 2. Anggaplah dari kulit kedua mau ke 3, berarti N-nya di sini sama dengan 3. Oke, seperti itu. Jadi ingat, minus 13,6 adalah artinya energi yang dibutuhkan untuk berpindah kulit. Inilah persamaan untuk mencari energi saat berpindah kulit berdasarkan postulat kedua daripada Niels Bohr. Nah, En itu adalah energi tujuan, E1 itu adalah energi mula-mula, dan N adalah bilangan kuantum pada kulit tujuan, dan I1 sama dengan bilangan kuantum pada kulit mula-mula. Jadi kesimpulannya dapat kita tarik bahwa menurut Niels Bohr, suatu atom memiliki elektron yang mengitari inti atom. Namun elektron yang mengitari inti atom ini tetap berada pada lintasannya dan dapat memancarkan energi ataupun menyerap energi apabila diberikan energi dari luar. Misalnya energi dari luar, penembakan sinar alfa, itulah sehingga muncul konsep zat radioaktivitas. Nah, dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa suatu atom tidak netral, tetapi suatu atom adalah bermuatan. Suatu atom itu bermuatan positif dan bermuatan negatif. Jika Niels Bohr dan Ernest Rutherford digabungkan, maka ditemukan konsep bahwa di dalam inti atom terdapat proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada lintasannya tersendiri. Baiklah adik-adik, saya pikir ini penjabaran tentang fisika inti. Jika adik-adik sudah memahami tentang konsep ini, maka adik-adik sudah paham tentang fisika inti. Jika ada pertanyaan bisa bertanya lewat di bawah, silahkan diketik saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.